Malam ini kita nggak salah, kita akan mendengarkan paparan atau tiap kiat-kiat khusus dari super mentor kita, yaitu Bang Sandiaga. Nah, jadi teman-teman nggak boleh ngantuk, harus tetap simak. Reminder-nya yang harus diperhatikan buat teman-teman semua, yaitu peserta harus aktif ya, dan juga membuka kamera atau mengaktifkan kamera, karena dalam mengikuti kegiatan ini sampai akhir pastinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat, dan juga untuk 25 orang akan mendapatkan kesempatan mentoring dengan para expert di HR Academy. Dan untuk 10 penanya yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Ya, jangan lupa 10 penanya terbaik akan mendapat hadiah, dan nanti yang punya kesempatan berbicara dengan Bang Sandiaga Uno tentunya juga akan mendapatkan hadiah. Jadi kita akan banjir hadiah malam ini ya. Jangan lupa kalau nanti Anda dicolek untuk raise hand ya, ketika Anda raise hand dicolek langsung mengaktifkan kamera, atau dari awal harus mengaktifkan kamera ya. Kalau nggak mengaktifkan kamera kita nggak akan pilih. Oke? Jadi di sini kita ingin kerjasamanya bahwa teman-teman kita nggak cuma belajar hari ini atau malam ini, tapi kita juga ingin bersilaturahim. Jadi kalau bersilaturahim tanpa membuka kamera, ya gimana ya? Saya juga nggak bisa kenal Bapak Ibu dong ya. Nah ini yang belum buka kamera nih ya, kelihatan Mbak Imas Siti Maisaroh. Nah Mbak Imas, kameranya mana? Ini aneh nih Mbak Imas ya, udah raise hand tapi kameranya nggak ada. Nah ini nggak boleh begitu ya. Nah ini yang lainnya coba periksa. Saya mau cek dulu nih. Oke, kita lihat. Ya, oke masih ya. Mas Tonton. Nah, ini apa kabar ya Mas Tonton? Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir dan membuka kamera. Ya, di sini ada beberapa partner kampus HRA juga. Ibu Wevi dari kampus Sumbar, Ibu Anik dari kampus Madiun, Bapak Eka dari kampus Bogor, Pak Sugeng dari kampus Jogja, juga Ibu Ellen dari kampus Serang. Selamat datang juga buat juga semua para mentor ICAR Academy yang sudah hadir dan para anggota ICAR Academy yang hadir pada malam ini. Oke, kemudian untuk pengumuman door prize saya kasih tahu bahwa itu akan diumumkan di ujung acara. Jadi nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan, ada games ya yang nanti akan Bapak Ibu harap jawab. Oke, saya kembali kepada acara selanjutnya, yaitu kita menunggu Bapak Sandiaga. Sudah hadir belum? Sudah? Oke. Bang Sandiaganya sudah hadir, super mentor kita yang kita tunggu-tunggu ya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bang Sandi yang sudah berkenan hadir untuk memberikan pemaparan yang kepada kita dan memberikan kiat-kiat jitunya untuk kita bisa sukses di tahun 2023. Ya, karena kita dengar-dengar nih ya, dengar-dengar 2023 itu tahun resesi. Ya, tahu nggak sih Bang Sandi, 2 dari 700 yang nanya itu semuanya galau ya, karena katanya 2023 itu tahun resesi. Nah, jadi apa yang terjadi nih kalau tahun resesi? Karena udah kerasa tipis-tipis nih Bang Sandi, ada juga yang bilang begitu. Ya, udah ada yang ngerasa tipis-tipis nih. Bahan baku sudah naik dan seterusnya. Jadi gimana kiatnya supaya 2023 UMKM tetap eksis, UMKM tetap maju, dan UMKM tetap bangkit. Oke. Mana di Bang Sandinya? Belum ya, belum masuk. Oke, kalau gitu saya mau kasih tahu dulu. Dari 700 pertanyaan nih teman-teman, ya, 70%-nya bertanya bagaimana saya harus mendapatkan modal. Waduh, ya. Kenapa yang namanya modal harus menjadi momok bagi kita ya, bagi pelaku usaha? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Coba jawab di chat. Yang jawabannya paling oke akan saya note nanti supaya bisa saya kasih apresiasi. Kenapa semua pelaku usaha selalu bilang bahwa modal adalah menjadi momok
momok yang utama bagi pelaku usaha. Betul atau betul jawabannya? Oke, saya ingin pendapat dari Bapak Ibu semua. Kenapa sih kita harus minta modal? Atau sebenarnya modal itu nggak selalu uang? Nah, jadi apa sih sebenarnya yang paling utama modal untuk para pelaku usaha? Sehingga teman-teman di sini kita tukar pikiran ya, dari semua peserta yang hadir, kita tukar pikiran nih. Sebenarnya kalau jadi pelaku usaha, modal utama kita apa sih? Uang atau apa tuh? Nah, apa tuhnya ini? Coba Bapak Ibu bikin di kolom chat supaya kita semua bisa baca, kita bisa sharing, sehingga kita punya insight ya setelah membaca pesan-pesan atau pendapat-pendapat dari Bapak Ibu semua. Yang terkeren akan saya note dan akan saya kasih hadiah, dan juga tidak lupa kaos Sandiaga Uno. Nah, siapa yang mau dapat kaos Sandiaga Uno harus segera tulis chat secepat-cepatnya. Oke? Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya begini. Kapan saatnya saya harus berjualan offline ketika saya sudah jualan online? Apakah saya harus mulai jualan offline? Nah, bagi para pelaku usaha yang hebat-hebat nih, yang sudah hadir semua di sini, pertanyaan kedua ya, jawab. Sebenarnya kapan saatnya kita mulai untuk jualan offline? Nah, dua pertanyaan dulu. Ya, silakan tulis, nanti teman-teman admin atau tim dari HR Academy akan melihat siapa jawaban yang paling oke. Nah, kemudian teman-teman, bagi yang ingin masuk ke dalam program-program HR Academy, ya ikuti terus informasi-informasi yang ada dalam grup HR UMKM. Salah satu yang lagi kita jalankan ini adalah program oleh-olehku.id. Ya, kita lagi siapkan. Ini sangat menunjang ya, karena oleh-olehku.id itu kita buat dari kumpulan teman-teman usaha, teman-teman semua ya dari HR UMKM. Kita kumpulkan, ada yang kita tampilkan di toko offline kita, ada yang kita juga masukkan ke dalam katalog. Ya, kemudian kita daftarkan, apabila produknya bagus nih, kita daftarkan ke dalam programnya Bang Sandi nih, ya di LKPP, betul ya? LKPP. Jadi beli barang Indonesia itu bangga beli barang Indonesia. Nah, teman-teman sudah ada nih yang apa istilahnya? Goal ya. Kemarin juga saya baca tuh dari pertanyaan-pertanyaan 700, gimana sih masuk ke dalam program bangga beli produk Indonesia dan sebagainya. Nah, masuk ke dalam oleh-olehku.id, masuk ke dalam katalognya, nanti kita bantu masukin ke sana, nanti Bapak Ibu tinggal tunggu pesanan. Sudah ada beberapa dari rekan-rekan kita dari HR UMKM ya yang sudah dipesan oleh LKPP dari Kemenparekraf ya, yaitu Peyek kalau nggak salah, kemudian ada juga Broncres ya. Nah, ini program-program ini terus akan dilakukan dan saya juga sangat bangga ya dan sangat senang ya bahwa dari pemerintah banyak memperhatikan produk-produk UKM yang kemudian dibeli oleh pemerintah untuk apa? Untuk pemberdayaan supaya UKM tetap hidup, UKM tetap bisa berkembang dan seterusnya. Jadi teman-teman jangan lupa masuk ke dalam oleh-olehku tadi, salah satu program dari HR Academy, yaitu untuk pemberdayaan produk-produk dari teman-teman semua. Kalau masalah pendampingan, di grup mentor HR Academy, Bapak Ibu silahkan tanya ya pendampingan apa dan sebagainya. Saya yakin mentor-mentor HR Academy yang luar biasa akan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke. Nah, kemudian sampai di mana tadi saya? Oke. Ada yang bertanya juga kalau nggak salah itu masalah pemasaran ya.
apakah HR Academy akan melakukan training pemasaran-pemasaran TikTok, Facebook, Instagram ya. Sebenarnya kita sering banget ya melakukan apa pelatihan-pelatihan seperti itu. Memang masih online ya, tapi kalau memang mau diperlukan offline ya kami akan range berdasarkan kota ya. Nanti juga kita melihat apakah ada mentor yang bisa untuk melakukan training secara offline. Nanti teman-teman silahkan juga bisa info ke admin. Karena kalau misalkan mau offline, kalau mentornya mau datang nggak mungkin cuma 1-2 orang. Jadi teman-teman harus kumpulkan binaannya, teman-temannya yang banyak. Gimana nih bikin Instagram? Karena kemarin saya baca masih ada pertanyaan dari teman-teman juga. Bagaimana sih mengaktifkan Instagram supaya eh, bisa berjualan ya. Ini pasti teman-teman yang masih ketinggalan kereta ya, karena kalau kita ngomongin Instagram sekarang, Instagram bahkan sudah sampai ke TikTok ya, area untuk media channel kita apabila kita ingin berjualan produk. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada yang bertanya kapan HR Academy melakukan pelatihan, sebenarnya yang tadi saya sudah bilang, kita sering melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan dari teman-teman sendiri, mentor para mentor sering melakukan pelatihan-pelatihan juga. Dan ada juga yang paling mungkin misalnya teman-teman sendiri bisa merapat ke dinas UKM setempat di daerah, kemudian masuk ke dalam binaan mereka juga bisa, karena mereka juga pasti mempunyai program-program offline yang sangat banyak sehingga bisa langsung ikut pelatihannya. Tapi kalau mau ikut dari pelatihan yang diadakan oleh HR Academy, teman-teman stay tune aja supaya tahu jadwal-jadwal dan nggak ketinggalan informasi-informasi yang sering kita lakukan untuk masalah training UKM ini. Oke. Kemudian apalagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke. Modal ya, masih pertanyaan tentang modal. Modal. Ya, jadi paling penting sebenarnya adalah mindset lah ya. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana sih mindset kita sebagai pelaku usaha tersebut gitu ya. Ini suara saya. Oke. Oke. Apakah Bang Sandinya sudah masuk? Ya. Oke, peserta sudah berapa yang masuk? Hah? 399. Wah, luar biasa ya, 400 yang hadir. Oke, masih semangat kan ya, nggak pada ngantuk ya. Sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman dari HRA Kepri, Komunitas Kepri, Bu Desi yang sangat aktif. Terima kasih sudah hadir dan saya yakin bahwa banyak banget nih binaannya nih ya. Kemudian Bapak Susanto, selamat datang. Terima kasih juga Ibu Dewi, Ibu Ais Sindika Sari Dewi, selamat datang juga. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Ibu Novita dari HRA Tangerang, Komunitas Tangerang juga terima kasih sudah hadir. Oke, nah ini dia super mentor kita, Bang Sandiaga Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik Bang Sandi. Baik ya, dan di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, amin. Dan hari ini kita ada short business special edition tanya expert. Nah ini hari ini HR Academy seperti biasa membuat suatu terobosan Coach Wulan, dan saya senang banget bahwa kita bisa menyapa teman-teman yang hadir. Pertama Coach Wulan, founder dari HRA UMKM dan BSU Batur Sandi Uno dan CEO HR Academy. Apa kabarnya nih Coach Wulan? Baik, terima kasih.
Sehat, alhamdulillah Bang Sandi. Semangat. Semangat terus. Juga ada Ellen Suharta, partner dari HRA Kampus Wilayah Kota Serang, HRA Komunitas Banten, dan mentor HRA serta owner Snack Baby Tree. Mana nih suaranya Mbak Ellen? Mbak Ellen hadir kah? Hadir kok tadi ya. Hadir ya? Ya. Oke, Ellen sukses bisnisnya. Juga ada Mbak Anik Setiawati, partner di wilayah Kota Madiun dan komunitas Jatim, mentor juga dan owner olahan porang. Wow, ini shiratake ya kalau porang. Nyam nyam nyam. Mana nih Mbak Ani? Mbak Ani, Wuhu. Mbak Ani buka kameranya. Ani, where are you? Oke, Mbak Wevi Marita Istianti. Ini juga di wilayah Kota Madiun. Padang. Tapi oh, ini kok Madiun nih, Arifin bikinnya. Sumbar, Padang. Sumbar, ya. Dan juga pengurus sentra Rendang. Wah, ini bagian daripada Indonesia Spice Up the World. Thank you, Mbak Wevi. Mana Mbak Wevi? Mbak Wevi. Selamat malam, Bang Sandi. Selamat malam. Oh, Assalamualaikum. Dari Madiun, Bang. Waalaikumsalam, Madiun. Madiun kemarin ngehits banget gara-gara putra namanya Ibrahim sedang ada di Qatar. Kangennya Iya, betul. Madiun. Betul, betul. Anak yang dibawa bawa Ronaldo, Bang. Oke, ini juga ada Mbak Wevi. Apa kabarnya Mbak Wevi? Alhamdulillah Bang, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Uni Wevi. Sama-sama Bang. Oke, sekarang Mas Sugeng, partner di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga mentor. Mana nih Mas Sugeng? Oh, nggih. Sugeng Dalu, Mas Sugeng. Juga ada Eka, partner di wilayah Bogor, komunitas Bogor dan juga mentor. Mana nih suaranya Eka? Kang Eka. Oke, kalau belum ada Kak Eka, ini udah banyak yang angkat tangan. Nurul Komariah, Nenden Pratiwi, Jumiati, dan Siti Rahmawati. Wow, Novia Palembang, Desi Kepri. Wow. Oke, saya awali untuk semua mentor, pengurus, dan anggota HRA, HRA, Human Resource Academy di seluruh Indonesia, serta para peserta yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan masih semangat dan mantap. Kita awali dengan sebuah pantun. Menikmati suasana sambil berleha-leha. Cakep. Ayo capek mana nih? Di chat, Saking cakep. asiknya, sampai ketiduran. Selamat malam para HRA semua pelaku. Selamat malam. Malam. Kena mute lo semuanya. Oke, menikmati suasana sambil berleha-leha. Saking asiknya sampai ketiduran. Selamat malam semua pelaku usaha. Yuk sama-sama simak tips cuan buat tahun depan. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa kumpul di Big Zoom ini. Udah 417 partisipan. Thank you so much. We love you. Dan hari ini kita akan bahas cuan untuk tahun depan. Nah, tentunya ini perlu kita sikapi dengan hati-hati karena global resesi. Tapi Indonesia masih bertumbuh. Oleh karena itu, Jurus Jitu Bisnis Cuan 2023 ini yang dipandu oleh Coach Wulan menjadi sangat spesial. Terima kasih para peserta sudah hadir malam hari ini dan simak baik-baik sesi kali ini dan bagaimana peluang yang ada di tahun 2023, di mana 25 peserta terpilih akan mendapatkan private mentoring dengan expert HR Academy. Oh, pantesan panas loh pada nyalain nama Hanif ini. Dalam kesempatan ini saya juga ikut bela sungkawa sedalam-dalamnya bagi masyarakat Cianjur dan Garut yang kemarin tertimpa musibah gempa bumi serta di Lumajang
dengan meletusnya Gunung Semeru. Mari sama-sama kita jadikan hal ini sebagai introspeksi diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita bergotong royong, saling bahu-membahu, membantu saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan, dan semoga kita semua dapat melalui hal ini bersama-sama dengan tabah dan tawadu. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana nih, makin malam makin hangat dan makin semangat. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk, karena saya lihat semakin semangat ini akan membawa kita untuk berdiskusi bagaimana resesi bisa kita mitigasi, dan tahun 2023 justru kita menaikkan posisi sehingga UMKM kita bukan hanya tetap cuan tapi semakin terdepan, dan kita bisa menghadirkan peluang usaha dan lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Are you ready? Ready. Oke, kita ada 3 pertanyaan. Kita lempar langsung kepada Coach Ulan untuk memandu pertanyaannya. Masih di mute. Coach Ulan. Yuhu. Kok Mbak Widya Putri ketawa-ketawa. Oke, terima kasih Bang Sandi, tadi ke-mute ya sama admin. Oke. Sekarang saya mau melihat dari yang raise hand pertama kali ya, Ibu Nenden Pratiwi dari Kota Tangerang. Ada orangnya kah tadi? Mbak Nenden. Mama Yon. Ya, hadir Coach. Oh, oke. Ya, silakan bertanya langsung kepada super mentor kita, Bang Sandiaga Uno. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenden Pratiwi dari Kota Tangerang, Bang Sandi. Brand saya Dapur Mamayon. Usaha saya UMKM PKL, yaitu jual susu jahe merah gerobakan. Namanya Ora Umum, karena rasanya beda dari yang lain. Alhamdulillah usaha saya dari 1 cabang sempat mencapai 10 cabang. Namun karena karyawan saya banyak yang tidak jujur, yang tadinya 10 cabang itu sekarang tinggal 2 cabang aja, Bang. Kayak gitu. Jadi berkurang. Padahal selama mereka bekerja dengan saya sudah memberikan gaji yang cukup dan semua fasilitas sudah saya tanggung. Apakah ada saran nih dari Bang Sandi bagaimana mengelola karyawan untuk skala UMKM agar mereka bisa memiliki sikap jujur sehingga usaha kami bisa maju dan berkembang lagi, dan salah satunya dapat membuka peluang pekerjaan atau membantu mengurangi tingkat pengangguran. Terima kasih. Waduh, keren juga nih Mama Yon ya. Mbak Nenden di Tangerang. Pertama itu udah dikasih gaji yang baik, terus tanggung semuanya, kok karyawannya kayak gitu ya. Itu namanya tidak bersyukur. Sekarang ini susah mencari pekerjaan, tapi karyawan-karyawan tadi malah tidak amanah. Nah, dalam mencari suatu keberkahan dalam kita usaha, kita harus mampu untuk mengidentifikasi para karyawan atau mitra yang akan membantu kita. Pertama, mereka harus punya prinsip kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan harus berintegritas. Karena kalau tidak berintegritas, maka akan semuanya habis belas. Oleh karena itu, leadership skills yang Dapur Mamayon perlu kembangkan adalah clear communication. Sampaikan jelas kepada calon karyawan. Hey, kalian harus bersyukur. Kalian di antara banyak orang-orang Indonesia yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, kalian masih dapat lahan pekerjaan. Oleh karena itu bersyukur dengan selalu memiliki kemampuan untuk bekerja secara jujur.
Yang kedua, setelah berkomunikasi secara jelas, yang tegas, ambil keputusan walaupun pahit. Misalnya ada yang kurang jujur, langsung diberi peringatan. Jika tidak berubah, langsung dirumahkan. Dan di PHK-kan. Karena tidak bisa membangun konsisten integrity atau istiqomah dalam mengemban amanah. Percuma kalau kita memiliki karyawan yang tidak amanah. Karena walaupun dia pintar, dia akan menggerogoti usaha kita. Betul. Juga mengembangkan sistem reward dan punishment. Bagaimana orang yang berprestasi itu diberi tambahan insentif, sementara yang kinerjanya itu memble harus diberikan punishment, harus dihukum dengan berkeadilan. Mungkin kurangi insentifnya dan putuskan hubungan cinta kasih. Karena ketahuan kalau kita ini biasanya sama karyawan sedang tidak suka, tunjukkan kepada mereka dengan konsep sesuai merit dan kontribusi. Saya selalu mengusung rumus FAST yang dalam bahasa Inggrisnya cepat, tapi kalau diartikan rumus FAST ini berkiblat pada sifat-sifat utama dari Rasulullah SAW. F-nya itu fatonah, cerdas. A-nya itu amanah, dapat dipercaya. S-nya itu sidik, jujur. Dan tablik. T-nya menyampaikan terutama yang baik-baik. Jadi tetap semangat Dapur Mamayon. Siap. Dan Pratiwi. Dan sukses usahanya di Kota Tangerang. Amin. Lanjut. Coach Wulan. Ya, jadi kalau saran dari Bang Sandi, paling penting adalah kita melakukan clear communication kepada karyawan. Jangan lupa juga melakukan reward and punishment. Jadi salah satu tugas owner itu bisa hire, bisa fire juga ya Bang Sandi ya. Bisa masak, Ya. bisa jualan, bisa hire, bisa fire gitu. Ya, jadi bisa merekrut tapi bisa juga menciut. Jadi jangan hanya rekrut, tapi kalau misalnya nggak perform, kita ciut. Kita langsung ciutkan. Yang disebut dengan right sizing. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa, apalagi kalau urusannya dengan integritas, tidak jujur, cepat. Karena kalau tidak akan menjadi kanker. Dia akan ikut menggerogoti sel-sel yang baik di tubuh kita. Dengan usaha kita itu dia bukan hanya tidak jujur tapi juga mempengaruhi karyawan lain sehingga karyawan lain juga akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu cepat diciutkan. Jangan sampai kita lambat dalam mengambil keputusan untuk fire. Jadi hire dan fire tentunya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Oke, terima kasih banyak Bang Sandi buat pencerahannya. Nah, sekarang penanya kedua. Siap-siap nih. Saya tadi sudah melihat dari Sleman. Sleman, Jogja ya. Mbak Putri Wahyuni. Ada ya? Mbak Putri. Ya, silakan Mbak Putri. Sampaikan pertanyaannya untuk Bang Sandi. Selamat malam Bang Sandi. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kebetulan usaha saya merupakan usaha yang berbasis kepada ketahanan pangan, jadi menggunakan tepung mokaf sebagai pengganti terigu. Tujuannya memang untuk masyarakat sekitar yang memiliki kebetulan Jogja kan juga merupakan sumber dari singkong ya. Jadi kita berusaha untuk menggunakan yang ada karena kebetulan juga saya modalnya kan terbatas. Jadi menggunakan yang ada untuk kita jadikan produk baru yang lebih valuable gitu loh, Bang Sandi. Jadi sebenarnya pertanyaan saya baca aja ya. Jadi UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia, namun karena gejolak inflasi terutama kenaikan harga bahan pangan di bahan baku di sektor pangan telah mengurangi margin keuntungan yang saya dapatkan.
Dan sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun. Jadi untuk menambah kapital, karena kebetulan usaha saya tidak memiliki aset untuk dijaminkan, jadi bagaimana cara kami agar nanti di masa resesi yang tahun 2023 itu diramalkan oleh banyak pihak, bagaimana caranya supaya kita tidak hanya bisa survive, tapi juga bisa growth gitu. Bang Sandi, terima kasih banyak. Oke, caranya amankan dulu usaha dengan memastikan Mbak Putri melakukan penyesuaian penghematan dari biaya-biaya sehingga hanya yang penting-penting saja yang diutamakan sehingga cash flow aman. Itu dulu, cash flow nggak boleh terganggu. Walaupun margin keuntungan itu kecil, yang penting cash flow-nya positif. Nah, di sisi resesi global, Indonesia masih mengalami pertumbuhan. Itu kita syukuri, alhamdulillah. Tapi kalau kita justru melihat peluang di tengah-tengah perlambatan ekonomi, tapi usaha kita bisa berkembang, saya menyarankan 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dengan semangat 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Nah, karena bisnis Mbak Putri ini sudah menyelamatkan arus kas atau cash is king, maka bisa melihat peluang, beradaptasi. Karena saat krisis justru banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan padahal bisnisnya masih menjanjikan. Oleh karena itu kita berkolaborasi. Kita bantu teman-teman kita untuk mengatasi seperti yang kita sudah lakukan dengan mengutamakan biaya-biaya yang penting saja. Kita buatkan rencana mitigasinya, kita petakan resikonya, dan penghematan ini akan mampu untuk membawa kita survive. Nah, kalau kita survive sementara yang lain nggak survive, berarti akan banyak peluang di depan mata kita. Nah, caranya untuk mendapatkan capital tidak usah menjaminkan aset, tapi kita bisa bermitra dengan rekan-rekan yang mungkin ada di HRA, HRA, itu bisa kita gabung untuk sama-sama menangkap peluangnya. Disitulah konsep bisnis berbasis silaturahim. Karena kalau kita silaturahim, kita akan mendapatkan 2 mukjizat, umur panjang dan melimpahnya rezeki. Lihat nih, bisnis gua masih tetap positif. Amin. Tapi ini ada peluang, saya nggak punya modal, mau nggak gabung? Kita bagi hasil. Sehingga kita bukan hanya survive, tapi justru mendapatkan kesempatan untuk grow. Apalagi tahun depan Indonesia masih bertumbuh di tengah resesi global. Dan itulah makanya saya menitipkan 5 kriteria penting untuk tetap survive dan grow. Tadi saya bilang inovatif, adaptif, kolaboratif. Berani ngambil risiko. Tapi ngambil risikonya bisa bareng-bareng. Karena kalau nyebrang jalan sendiri kan takut. Tapi kalau nyebrang jalan beramai-ramai, kita tidak terlalu takut. Masuk ke dalam ruangan gelap sendiri takut. Tapi kalau beramai-ramai juga tidak takut. Oleh karena itu, jalinlah relasi dan networking, bersilaturahim. Tapi kita harus terus mengasah soft skill kita dengan semangat tadi yang saya sampaikan kerja 4As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Gitu Mbak Putri. Terima kasih banyak. Untuk usahanya di Sleman. Terima kasih banyak. Lanjut ya, Coach Wulan. Mbak Putri. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Bang Sandi buat jawabannya. Jadi untuk jawaban dari Bang Sandi ya untuk Mbak Putri, mungkin ada juga dari teman-teman yang hampir sama mirip ya. Bagaimana sih menghadapi daya beli yang menurun gitu ya. Nah, menghadapi resesi tahun depan dan seterusnya. Jadi kalau tadi saya catat nih dari pertanyaannya Mbak Putri, jawabannya adalah amankan cash flow dulu.
dengan melakukan penghematan-penghematan atau penyesuaian. Begitu ya, Bang? Ya. Yang kedua, melihat peluang dan adaptasi. Nah, untuk melihat peluang, apabila ada peluang, tidak harus mendapatkan kapital itu dari menjaminkan aset atau berhutang, apalagi daya beli lagi menurun ya. Jadi, yang paling tepat adalah langkah kolaborasi atau sinergi, yaitu silaturahim, ya, dengan menggunakan metode 3G, gercep, geber, gaspol. Nah, ini penting banget ya. Memang pelaku usaha ini harus gercep, geber, gaspol. Jadi saya kira ini jawaban yang paling benar, walaupun memang nanti pelaku UKM harus benar-benar nih menyimak tadi apa yang disampaikan Bang Sandi, penghematan ini harus benar-benar nyata kita lakukan ya, karena memang pelaku UMKM ini secara mindsetnya juga harus dirapihkan dulu nih, karena banyak juga yang masih belum punya mindset wirausaha, sehingga untuk mengatur cash flow-nya juga masih bingung, ini cash flow keluarga apa beneran cash flow usaha gitu. Ya, oke. Selanjutnya adalah penanya ketiga. Terima kasih Bang Sandi untuk pertanyaan jawabannya. Penanya ketiga, Bapak Toha dari Padang Pariaman. Ini saya tadi udah lihat beliau resen. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan saya Toha Pak. Jadi sekarang saya itu mahasiswa semester 3. Wih, masih muda dong. Iya, jadi saya asalnya dari Padang Pariaman. Nah, cuman orang tua saya itu punya bisnis. Nah, sementara bisnisnya itu Pak, kemarin baru aja kan karena pandemi jadinya agak turun salesnya. Nah, kemudian saya berpikir Pak untuk brainstorming ke depannya karena kita perlu untuk melihat peluang di tengah resesi di tahun 2023 ya. Jadi Pak, mohon izin pertanyaan saya. Menurut Pak Sandi sendiri, apa sih kira-kira bisnis yang bagus di-establish atau didirikan dan tetap resilience dalam menghadapi resesi ekonomi 2023 dan tetap growth walaupun banyak tantangan ekonomi? Apalagi saya minatnya di digital Pak. Jadi sekarang kalau kita lihat digital bisnis itu banyak banget yang lagi crash, apalagi yang startup crash seperti Ruang Guru, Zenius, GoTo, Shopee, dan lain-lain Pak. Terima kasih Pak. Salam dari mahasiswa. Salam dan hidup mahasiswa. Uda Toha dari Padang Pariaman. Guys, kalau yang belum sempat ke Padang Pariaman itu negeri yang sangat indah dan sebetulnya bandara di kota yang membawa kita untuk mendarat di Padang itu adalah letaknya di Padang Pariaman. Saya sendiri sempat mengunjungi salah satu desa wisata yang menjadi desa wisata terbaik Indonesia tahun 2022, masuk ke dalam 50 besar, yaitu GTP, Green Talawo Park. Pernah ke sana nggak, Mas Toha? Udah Toha? Pernah ya? Iya. Banget. Dan di sana juga kita bukan hanya melihat keindahan alam yang cantik, tapi juga keluhuran budaya, nature dan culture. Nah, memang kita lihat ada potensi resesi global. Terus perusahaan teknologi ini, startup dan unicorn lagi banyak PHK. Nah, kita mesti lihat dulu kenapa mereka PHK. Rupanya selidik punya selidik, saat kita pasca pandemi kemarin kebanjiran pendanaan untuk startup karena ada peningkatan digitalisasi, banyak perusahaan-perusahaan startup ini menerima uang yang berlimpah. Akhirnya uang yang berlimpahnya mereka lakukan untuk ekspansi dan menambah jumlah tenaga kerja dengan cukup agresif. Mereka tidak konsult dulu ke Coach Wulan di HR Academy. Betul ya Coach Wulan ya? Ini Shopee, Zenius, Ruang Guru ini nggak sempat ikut kelasnya tanya expertnya Coach Wulan. Nah, iya, harusnya tanya expert dulu dia. Nah, mestinya tanya expert dulu. Tapi mereka langsung menambah karyawan, menambah kantor cabang,
mereka melihat peluang, tapi walaupun masih jauh, mereka sudah siapkan infrastrukturnya. Ya, terjadilah begitu ada ancaman resesi global, sumber pendanaan mereka mulai mampet, akhirnya mereka harus melakukan bukan downsizing, tapi right sizing. Jadi sesuai dengan skala usaha mereka, mana yang mereka butuhkan, mana yang enggak. Ini jawaban yang tadi yang saya sampaikan ke Mbak Putri. Mereka melakukan penghematan-penghematan. Salah satu yang mereka lakukan adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. Bisa positif tapi bisa juga negatif karena sebetulnya perusahaan yang baik itu adalah yang mampu bisa mengelola tenaga kerja supaya tetap memiliki kompetensi. Dengan upskilling, peningkatan kompetensi, reskilling, penguatan kompetensi, dan new skilling. Nah, kalian ikut di sini ini adalah bagian dari new skilling. Ini penambahan kompetensi baru. Nah, kalau kita sudah punya kemampuan untuk memiliki kompetensi, berarti kita tinggal menerapkan strategi ke depan yang kuat, yang tangguh untuk menghadapi tahun yang penuh tantangan. Pertama, be agile. Time to pivot dan diversifikasi produk. Jadi cari sektor yang betul-betul menghadirkan peluang di tengah-tengah perubahan. Konsumen akan tetap membeli produk jika produk Anda memiliki kualitas dan merupakan kebutuhan mereka. Yang kedua, sekali lagi saya ulangi, minimize operational cost. Jangan jor-joran. Jangan kita latah ikut beli-beli sesuatu apalagi barang-barang mewah yang tidak perlu. Untuk mendorong volume penjualan boleh kita berinvestasi, tapi kalau tidak ada manfaatnya dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan, maka untuk menekan biaya produksi dan menjaga cash flow, hindari biaya-biaya yang tidak utama. Ketiga, join and support UMKM campaign. Di sini adalah penguatan rantai pasok. Bagaimana produk-produk lokal akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan program ini saling bantu antar masyarakat. Terjadi saat pandemi kemarin, di mana UMKM-UMKM yang bergerak di sektor kuliner justru bisa bertahan karena mereka memiliki komunitas sendiri. Contohnya Nur Corner, ini usahanya Mbak Nur. Usahanya tadinya dimulai saat pandemi untuk membantu para UMKM dengan mengkurasi produk-produknya dan menyediakan tempat berjualan. Nah, sekarang Nur Corner setelah di penghujung masa pandemi ini justru mengalami peningkatan omset karena UMKM-UMKM yang dibantu untuk dikurasi naik kelas. Dan karena produknya berkualitas, maka pelanggannya semakin datang dengan penuh totalitas. Jadi itu adalah bagian daripada support UMKM. Yang keempat, omnichannel. Berjualan itu harus multi saluran. Jangan hanya melalui satu saluran. Harus ada online, offline. Harus ada medsos, dan harus ada mainstream. Harus e-commerce, harus juga melalui resellers. Ada toko fisik atau toko online. Nah, ini pokoknya semua harus kita lakukan melalui omnichannel atau channel yang banyak. Sehingga pelanggan kita akan semakin tinggi. Terakhir, join community atau bergabung dengan komunitas. HRA ini adalah sebuah komunitas yang saya paling banggakan. Karena Coach Wulan ini tak kenal lelah untuk saling membantu UMKM. Nah, komunitas ini konsepnya adalah silaturahim. Jadi semakin banyak silaturahim ya semakin banyak rezeki. Nah, ini yang tidak akan mungkin bisa dipungkiri. Kita bisa menjual produk kita ke komunitas kita sendiri. Apalagi kalau basis massa kita, basis massa yang sangat totalitas dan fanatik. Titip pesan, 3 sektor unggulan yang saya rekomendasi untuk digeluti oleh teman-teman di sini. Pertama, semua yang berkaitan dengan digitalisasi. Ke depan, mau itu bisnis kuliner, fashion,
atau bisnis lainnya akan meningkat jika kita bisa mendigitalisasi. Kedua, fokus di kesehatan. Karena sekarang semua orang mau sehat. Oleh karena itu bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kesehatan, baik itu pencegahan dan juga kegiatan lainnya atau pengobatan, ini akan meningkat beberapa tahun ke depan. Terakhir, sustainability atau keberlanjutan. Kang Uda Toha bahwa ke depan semua akan fokus kepada kelestarian lingkungan hidup. Jadi semua bisnis yang ada hubungannya dengan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penggunaan energi baru dan terbarukan, penghematan air, dan lain sebagainya itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Selamat berusaha, dan walaupun mahasiswa, kita boleh bisa memulai usaha untuk menjadi pengusaha yang sukses. Thank you. Uculan. Baik Pak, terima kasih banget Pak atas pencerahan. Fun fact aja Pak, saya sering nonton. Ya, saya sering nonton Bapak di N. Makasih banyak. Makasih Tiannya. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Sandi buat jawabannya ya. Jadi tadi Pak Toha dari Padang Pariaman bertanya ya, gimana sih mendapatkan bisnis yang bagus? Apa kira-kira bisnis yang bagus dan established ya di tahun depan? Karena tahun depan itu diperkirakan resesi. Nah, tadi Bang Sandi bilang kuliner, fokus pada kesehatan, dan bisnis yang sustainability, yaitu yang berkelanjutan tentunya berdampak pada lingkungan hidup, begitu ya Bang Sandi ya? Ya, bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menjaga kelestarian hidup. Nah, jadi teman-teman, kemarin tuh ada pertanyaan begini Bang Sandi. Saya sempat ada yang baca juga. Dia sudah usaha turun-temurun, tapi karena adanya perubahan zaman, berubah menjadi digital. Apakah dia harus berubah atau tidak? Menurut Bang Sandi, kita harus berubah apa nggak sih? Perubahan adalah keniscayaan. Yang konstan dalam hidup kita adalah perubahan. Kalau kita tidak berubah, kita ketinggalan zaman. Kalau kita tidak berubah, kita akan punah. Apa contohnya? Yaitu binatang yang paling adidaya di zamannya, yaitu dinosaurus. Semua tidak bisa mengalahkan dinosaurus. Dinosaurus ini sangat perkasa. Tapi saat ada perubahan iklim, perubahan musim, dinosaurus tidak bisa beradaptasi dan akhirnya dinosaurus pun punah. Jadi jika Anda tidak ingin menjadi dinosaurus, Anda harus mampu untuk beradaptasi. Salah satu yang bisa beradaptasi paling baik adalah manusia. Manusia itu selalu melihat peluang di tengah-tengah tantangan. Jadi kalau mereka sedang membangun suatu usaha, terjadi krisis, maka mereka harus beradaptasi, berinovasi, dan jangan lupa berkolaborasi sehingga justru mengambil peluang tantangan tersebut akhirnya diubah menjadi sebuah bisnis yang mendatangkan cuan. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman tadi banyak juga pertanyaan yang begitu ya. Mereka sangat ingin mempertahankan usahanya karena sudah turun-temurun, tapi nggak laku-laku gitu loh. Nah, karena perubahan, apakah harus berubah? Nah, tadi sudah dengar sendiri ya teman-teman jawaban dari super mentor kita, yaitu kita harus berubah segera. Jadi kalau misalnya belum berubah, misalkan dari percetakan yang sablon harus menjadi percetakan digital, itu tadi dilakukan. Tadi Bang Sandi juga bilang ya, kalau kita punya usaha, kita lakukan semuanya. Misalnya harus ada medsos, ada e-commerce, ada toko online, ada marketplace, ada toko offline juga, semua kita coba media channelnya. Jadi memang kita harus ikuti dengan teknologi. Oke, terima kasih Bang Sandi buat jawabannya. Sekarang ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Purbalingga. Sudah ada Mas Pur.
Mas Pur dari Purbalingga. Silakan. Ya, Mas Pur ini pengusaha sapu lidi. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Orang ngapak, ora kepenak. Silakan. Orang Purbalingga. Halo, assalamualaikum Pak Sandi. Pak Pur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto dari Purbalingga, pengrajin sapu lidi. Saya mau tanya, gimana untuk eksis soal produk saya? Nah, kalau lagi tahu bulan kayak gini, tahun kayak gini, musim pandemi kan produk saya kan punya anak kerja total 14 karyawan. Tapi pemasarannya itu kurang maksimal dikala saya buta akan teknologi. Dan saya minta arahan dan bimbingannya Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat nggih. Pak Pur dari Purbalingga. Kebetulan ini masuk ke dalam Barling Mas Cakep. Ini punya bandara terbaru, yaitu bandara yang menghubungkan Purbalingga dan Jakarta lewat Halim. Nah, sapu lidi kita bisa belajar dari sapu lidi. Lidi kalau satu itu mudah dipatahkan, betul atau betul? Betul. Tapi kalau sudah menjadi sapu lidi, digabungkan satu ikat, maka tidak akan mudah untuk dipatahkan. Malah susah dan tidak mungkin untuk dipatahkan. Berarti kalau kita bergabung dalam satu kesatuan dengan semangat sapu lidi, ini kita tidak akan mampu untuk dipatahkan. Semangatnya walaupun penuh dengan tantangan. Pemasaran produk yang efektif seperti sapu lidi ini harus betul-betul dikemas dengan sangat menarik. Baru saja saya menerima pengusaha dari Purbalingga yang menjual sedotan yang disebut dengan lingga straw. Tapi karena sekarang semuanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, sedotannya itu bukan dalam bentuk plastik, tapi dalam bentuk dibawa dari rumput yang diolah dan dijadikan sedotan. Sehingga ini bisa juga menjadi pasar ekspor. Nah, cara mereka menjual kita arahkan untuk go digital. Dan sapu lidi ini bisa masuk ke dalam e-katalog. Karena pasti perkantoran maupun pusat-pusat pemerintahan tetap akan memerlukan sapu lidi. Nah, saya ingin cerita beberapa perusahaan yang sudah masuk ke e-katalog pemerintah. Karena pemerintah harus beli sapu lidi. Karena kalau untuk bersihin, terutama bersihin para cleaning service itu membutuhkan sapu lidi. Nah, saya melihat bahwa ada 30 juta UMKM yang akan kita target di 2023. Melalui HRA, kita bisa meningkatkan jumlah UMKM kita yang kita bantu promosinya. Dan ada 1 juta produk yang sudah onboarding. Kita mesti cek ada nggak tuh sapu lidi yang sudah masuk ke dalam e-katalog. Coba cek. Nah, saya meyakini dengan kita pemerintah mendorong bahwa ke depan sapu lidi ini harus dalam negeri, dan sapu lidi ini juga produk yang ramah lingkungan. Ini akan membantu penjualan untuk Pak Pur. Nah, selain berjualan di medsos, Pak Pur mesti membuat konten kreatif.
Nah, di sini karena penjualan produk itu sangat dibantu dengan konten kreatif, maka HRA bisa memberikan pelatihan kepada Pak Pur dan teman-teman di Purbalingga untuk menciptakan konten kreatif. Ingat, konten is king, yaitu sapu lidinya yang dijual harus memiliki kualitas terbaik. Packaging is queen. Jangan lupa dikemas secara ramah lingkungan. Dan begitu digabung akan menciptakan kingdom. Atau raja dan ratu bersatu akan menciptakan kerajaan. Kami akan terus mendorong para UMKM untuk bisa survive, untuk bisa bertahan. Kami akan memfasilitasi dengan bantuan modal, dengan akses pembiayaan, dengan pengembangan pasar, membantu pemasaran, dan kami juga akan memberikan pendampingan. Programnya namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi saya yakin jika kita bisa bergandengan tangan, mudah-mudahan Pak Pur dan sapu lidinya bukan hanya bertahan, tapi juga bisa mengambil peluang. Sukses Pak Pur. Aja kalalen, inyong batirmu, Pak Pur. Oke, terima kasih sekali Pak Sandi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, Terima oke. kasih. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Pur dari Purbalingga. Ya, semangat usaha sapu lidinya, semoga bisa masuk kancah internasional nih melalui program-program yang nanti akan dibantu oleh pemerintah dan juga ikut dalam program Air Academy ya. Kalau tadi ada banyak pertanyaan masuk e-katalog, di awal tadi juga saya sudah sampaikan ya. Di ICAR Academy ada program untuk kita sama-sama masuk ke dalam e-katalog atau LKPP. Tadi linknya sudah saya masukin ya, kalau teman-teman mau kita bantu tadi ada di situ di kolom chat, karena itu juga bagian dari gimana kita memasarkan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Sandi, selain masuk ke dalam e-katalog, konten kreatif adalah queen, packaging adalah king, sehingga kalau kita bisa mengemas itu semua akan menjadi kingdom. Ya, luar biasa ya Bang Sandi. Terima kasih banget atas jawabannya. Saya yakin juga hampir semuanya bertanya tentang pemasaran. Nah, tadi Bang Sandi sudah menyimpulkan bahwa pemasaran kita bisa melalui e-katalog, bisa melalui, membuat konten kreatif, kita melalui packaging, dan tentunya juga produknya harus bagus. Nah, tadi kalau ada yang tanya apakah Peyek bisa masuk e-katalog Bang Sandi, saya jawab tentu bisa. Betul ya Bang Sandi ya? Bisa dong, sapu lidi bisa, rempeyek bisa, semua bisa. Semua bisa. Jadi teman-teman silahkan masuk ke dalam link yang tadi dikirim oleh admin untuk masuk ke dalam e-katalog, nanti kita bantu. Sudah ada beberapa cerita dari rekan kita yang sukses Bang Sandi dibeli oleh Kemenparekraf ya, 200 pouch brown craft, brownies kering. Nah, tepuk tangan nih. Kayaknya orangnya ada juga nih brown craft di sini juga dari matcha dan sebagainya ya. Peyek juga sempat ada yang beli juga loh masuk ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, semua produknya insya Allah bisa terjual dalam e-katalog ya, asal tadi produknya bagus, packagingnya bagus, kontennya juga menarik. Oke, terima kasih Bang Sandi buat semua pemaparannya. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung. Ya, sebelumnya kita foto dulu ya Bang Sandi ya buat semua teman-teman. Sebelum foto, kamu kasih pantun dulu nih. Ya, pantun. Silakan, Buah nanas, buah ceri. Cakep. Manis dicampur gula enak sekali. Cakep. HRA memang luar biasa kali ini. Cakep. Ayo semua UMKM jangan takut hadapi resesi. Cakep, amin. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, karena kita sudah sampai di penghujung acara, mohon maaf ya karena dari 700 pertanyaan banyak sekali pertanyaannya. Tapi jangan sedih, jangan berkecil hati karena nanti tetap saya akan jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan di grup ya. Kita kan sudah buat grup nih. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan pasti tanya super mentor ya, call
call super mentor ya, bukan call friend tapi call super mentor. Kalau saya nggak bisa ya Bang Sandi, nanti Bang Sandi akan kirim note kepada saya dan saya akan sampaikan ke teman-teman semua. Dan seperti janji saya tadi kepada penanya-penanya yang tadi sudah langsung bertanya dengan Bang Sandi dan juga nanti saya pilih lagi penanya-penanya terbaik akan mendapat hadiah dari BSU, Batur, Sandi Uno, dan HR Academy ya yang nanti akan dibagikan. Kalau dicolek sama admin jangan lupa nanti dikirim nomor GoPay-nya atau nomor rekeningnya, akan kita kirim hadiahnya. Dan juga kaosnya yang bergambar Bang Sandiaga Uno nanti kita kirim juga kepada para penanya terbaik tadi. Oke, sekarang kita sesi foto. Harap dibuka kameranya semuanya. Oke, senyum yang paling manis ya. Jangan lupa senyum juga nanti akan saya liatin nih supaya dapat hadiah. Ini hadiahnya nggak main-main loh ya. Ini saya tanya nomor GoPay-nya berapa. Terus serius ini. Oke, halaman pertama. Ya. Oke, terima kasih. Halaman kedua. Oke, terima kasih. Halaman ketiga. Oke, halaman keempat. Oh, ini banyak nih ya karena hampir 500 nih. Oke, sip. Iya. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah tadi senyumnya cakep-cakep semua ya. Terima kasih juga kepada super mentor kita Bang Sandiaga Uno yang meluangkan waktunya yang super sibuk pada kita semua. Terima kasih ya Bang sekali lagi buat waktunya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Sandi? Nggak ada, cuman sampai ketemu di Tanya Expert selanjutnya. Sukses terus Coach Wulan dan teman-teman HRA. Sampai jumpa, sukses selalu. We love you. Sampai jumpa, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan pada semua peserta yang sudah hadir, ya mohon maaf karena waktunya Bang Sandi sedikit sekali. Tadi saya di note ya, Bang Sandi harus mengikuti acara berikutnya dan tadi tetap ada nanti tanya expert yang kedua. Saya akan sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa, 700 pertanyaan. Luar biasa. Nanti akan kami bahas di grup ya, dan saya juga menghibau pada semua teman-teman yang ekspor juga. Saya yakin semua teman-teman juga banyak yang usahanya sudah maju. Mari kita bahu-membahu dalam menghadapi krisis 2023 yang usahanya sudah sangat maju membantu teman-teman yang sudah maju, yang usahanya sudah maju membantu pada teman-teman usaha yang belum maju. Nah, dengan demikian UKM akan tetap bisa berjaya di negeri kita tercinta ini Indonesia. Dan kita akan menghadapi resesi yang katanya resesi 2023, kita akan menghadapinya dengan senyuman. Nah, keren kan? Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada oleh-olehku.id dan semua partner komunitas kita ya, HR UMKM Naik Kelas, Batur Sandi Uno dan juga OKOC Indonesia, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta, anggota HR Academy dan mentor HR Academy yang luar biasa. Dan tentunya saya terima kasih kepada tim HR Academy dan HRA Studio yang telah bekerja sama dan bekerja keras demi mensukseskan acara ini. Sekali lagi pertanyaannya yang terakhir saya jawab ya, bagaimana masuk e-katalog? Masuk aja ke dalam tadi yang dikirim di chat, link oleh-olehku.id, dari situ nanti kita akan masukkan ke dalam katalog. Tentunya persyaratan yang dalam katalog tadi harus dilengkapi ya, berupa foto, MOU, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri buat semuanya. Salam sehat selalu dan mudah-mudahan kita tahun depan akan tetap optimis menghadapi tahun 2023. Salam UMKM Naik Kelas.
Batur Sandi Uno. Ini batur sampai ke? Udah beli ke? Siapa? Pak Sandi. Saya dari HR Academy dan juga komunitas HR UMKM Naik Kelas dengan satu tujuan, yaitu ingin membukakan akses pasar bagi pelaku usaha UMKM agar bisa melebarkan sayapnya untuk pemasaran khususnya di luar negeri. Again, this product of EcoZero is a corporation product itself, and you can see that beautiful.